Gunung Rinjani bukan hanya tentang keindahan segara anak atau kemegahan puncaknya, tapi juga tentang dunia lain yang dipercaya warga lokal sebagai Kerajaan Dewi Anjani. Berikut adalah kisah tentang seorang pendaki yang melanggar aturan tak tertulis yang ada di sana. Awal pendakian kabut yang tidak wajar. Bram adalah pendaki berpengalaman yang ambisius. Ia mendaki bersama 3 temannya melalui jalur Sembalun. Sejak awal pemandu mereka, Pak Wayan, sudah memperingatkan, jangan pernah bersiul, jangan mengeluh lelah yang berlebihan, dan jangan pernah terpisah dari kelompok. Bram hanya tertawa. Baginya gunung hanyalah tumpukan batu dan tanah. Namun saat mereka mencapai kawasan Pelawangan Sembalun menjelang maghrib, kabut tebal tiba-tiba turun. Kabut itu tidak putih melainkan abu-abu, pekat dan beraroma seperti bunga kamboja yang busuk. Detik-detik menghilang. Saat teman-temannya sibuk mendirikan tenda, Bram melihat seorang wanita berbaju hijau lumut berdiri di kejauhan, melambai ke arah jalur yang seharusnya tertutup untuk pendaki. Seolah terhipnotis, Bram melangkah mengikuti sosok tersebut. "Bram, mau kemana?" teriak salah satu temannya. Bram menoleh tapi matanya kosong. Ia menjawab singkat, "Ada jalan pintas ke puncak." Lalu ia berlari masuk ke dalam kabut dan hilang begitu saja. Pencarian di alam lain. Tim SAR dan warga lokal melakukan pencarian selama 7 hari. Pak Wayan, sang pemandu, membawa seorang tetua adat. Di titik terakhir, Bram terlihat tetua itu meletakkan sesajen dan berkomunikasi dengan penunggu yang ada di sana. "Dia tidak hilang," bisik si tetua dengan wajah pucat. Dia dipinjam untuk menjadi tamu di istana tak kasat mata. Kembalinya sang pendaki. Pada hari ke-9, Bram ditemukan duduk di pinggir jurang yang curam, jauh dari jalur pendakian utama. Kondisinya sangat rapi, tidak ada lecet sedikit pun di tubuhnya. Padahal ia telah hilang selama lebih dari 1 minggu tanpa logistik. Namun, Bram bukan lagi Bram yang dulu. Ingatannya yang hilang. Ia merasa baru pergi selama 10 menit untuk mencari air. Tatapannya kosong. Ia sering menatap ke arah puncak Rinjani dengan kerinduan yang aneh. Tanda di tubuh. Di punggungnya terdapat bekas luka bakar berbentuk telapak tangan kecil yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Mitos Rinjani. Konon mereka yang beruntung kembali dari Kerajaan Dewi Anjani akan membawa sedikit dari dunia bersamanya itu untuk keberuntungan luar biasa atau kutukan perlahan menggerogoti kawasan mereka. Sampai hari ini, Bram tidak pernah mau lagi menginjakan kaki di gunung manapun. Ia mengaku setiap kali ia menutup mata, ia masih mendengar suara kecapi dan tawa riuh dari balik kabut Rinjani yang memanggilnya kembali.